Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Gita Ramadhani, NIM A320200196, ingin mempresentasikan bab 8 tentang memori. Apa itu memori? Memori atau ingatan adalah retensi informasi. Memori membuat diri kita terasa berkesinambungan. Tanpa memori, kita tidak mampu menghubungkan apa yang terjadi kemarin dengan apa yang kita alami sekarang. Penting untuk tidak memandang dari segi anak menambahkan sesuatu ke dalam ingatan, tetapi harus dilihat dari bagaimana anak menyusun memori mereka. Agar memori bekerja, anak harus mengambil informasi, menyimpannya, dan mengambilnya untuk tujuan di kemudian hari. Kita akan berdiskusi tentang encoding atau penyandian, lalu penyimpanan, dan pengambilan atau retrieval. Yang pertama, encoding, yaitu proses memasukkan informasi ke dalam memori. Saat murid mendengarkan guru bicara, dia sedang menyandikan informasi ke dalam memori. Ada 6 konsep yang berhubungan dengan encoding. 1. Atensi, 2. Pengulangan, 3. Pemrosesan mendalam, 4. Elaborasi, 5. Mengkonstruksi citra atau imaji, 6. Penataan atau organisasi. Yang pertama, atensi, yaitu mengonsentrasikan atau memfokuskan sumber daya mental. Atensi bersifat selektif karena sumber daya otak terbatas. Contoh, saat murid belajar untuk menghadapi ujian, mereka harus fokus secara selektif pada buku yang mereka baca dan menghindari gangguan lain seperti suara televisi dan lain-lain. Biasanya, anak lebih fokus pada aspek yang menonjol. Contoh, pada saat anak menonton video badut, anak kemungkinan besar lebih tertarik kepada badutnya ketimbang instruksinya. Lalu bagaimana cara membantu anak memberi perhatian? Yang pertama, ajak murid untuk memberi perhatian dan meminimalkan gangguan. 2. Gunakan petunjuk bahwa ada sesuatu yang penting. Contoh, dengan mengulangi sesuatu dengan penekanan. Terlalu bantu murid untuk membuat petunjuk sendiri dengan kata ingat, fokus. Lalu gunakan komentar instruksional. Selanjutnya, buat pembelajaran menjadi lebih menarik. Gunakan media atau teknologi secara efektif. Lalu fokuskan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Jangan terlalu banyak membebani murid. Lalu perhatikan perbedaan kemampuan atensi murid. Yang kedua yaitu pengulangan atau rehearsal, yaitu repetisi informasi dari waktu ke waktu. Pengulangan bekerja dengan baik apabila murid mengingat daftar memori untuk periode yang singkat. Saat mereka harus mempertahankan waktu panjang, seperti saat mereka sedang belajar untuk ujian yang akan dilakukan seminggu lagi, maka harus dilakukan strategi pengulangan. Alasan kenapa pengulangan tidak dapat bekerja dengan baik, yaitu karena pengulangan sering hanya berupa mengulang informasi tanpa memberikan makna pada informasi itu. Jadi, kita harus memberikan makna agar mereka bisa mengingat lebih baik. Yang ketiga, yaitu pemrosesan mendalam. Fergus Craig dan Robert Lockhart pada tahun 1972 mengatakan bahwa kita dapat memproses informasi pada berbagai level. Jadi, pemrosesan mendalam akan menghasilkan memori yang lebih baik. Pada level dangkal, mendeteksi garis, sudut, dan kontur dari huruf cetak atau frekuensi, durasi, dan kekerasan suara. Pada pemrosesan menengah, objek berkaki 4 dan menggonggong akan diidentifikasi sebagai anjing. Pada level terdalam, informasi akan diproses secara semantik dari segi maknanya. Yang keempat ada elaborasi, yaitu ekstensivitas pemrosesan memori dalam penyandian. Mencari contoh adalah cara yang bagus untuk mengelaborasi informasi. Misalnya, referensi diri atau self-reference adalah cara yang efektif untuk kehidupan mereka sendiri. Semakin besar kemungkinan mereka akan mengingat konsep tersebut.
Lalu remaja lebih mungkin menggunakan elaborasi secara spontan daripada anak-anak. Alasan kenapa elaborasi bisa bekerja dengan baik karena elaborasi menambahkan perbedaan dalam kode memori. Untuk mengingat satu informasi seperti nama, pengalaman, murid perlu mencari suatu kode yang memuat informasi tersebut. Yang kelima, yaitu mengkonstruksi citra atau imaji. Para peneliti telah menemukan bahwa mengajak anak untuk menggunakan imaji guna mengingat informasi verbal adalah cara yang lebih baik bagi anak yang lebih tua ketimbang anak yang lebih muda. Para peneliti juga menemukan bahwa anak SD lebih mudah dapat menggunakan imaji untuk mengingat gambar secara lebih baik daripada mengingat materi verbal seperti kalimat. Yang terakhir yaitu penataan. Semakin tertata sebuah informasi, maka semakin mudah murid mengingatnya, terutama jika menata informasi secara jelas. Lalu yang B, setelah tadi encoding. Lalu yang B yaitu penyimpanan. Setelah murid menyindikan informasi, mereka perlu menyimpan informasi. 4 simpanan utama yang berhubungan dengan waktu yang berbeda, yaitu 1 memori sensoris, 2 memori jangka pendek, 3 working memory, 4 memori jangka panjang. Anak mengingat beberapa informasi selama kurang 1 detik, beberapa informasi diingat selama setengah menit, dan informasi lainnya diingat selama beberapa menit, jam, tahun, bahkan seumur hidup. Yang pertama yaitu memori sensoris, yaitu mempertahankan informasi hanya dalam beberapa saat, tidak lebih lama ketimbang waktu murid menerima sensasi visual, suara, dan sensasi lainnya. Murid punya memori sensoris untuk suara selama beberapa detik, tetapi memori sensoris untuk visual hanya bertahan 1/4 detik. Karena sensoris hanya bertahan sesaat, maka murid harus memperhatikan informasi yang penting bagi pembelajaran mereka. Yang kedua, yaitu memori jangka pendek, yaitu sistem memori berkapasitas terbatas di mana informasi dipertahankan sekitar 30 detik, kecuali jika informasi itu diulangi atau diproses lebih lanjut. Jangka pendek kapasitasnya memang terbatas, tapi durasinya relatif lebih panjang. Yang ketiga, yaitu working memory, sistem yang secara temporer mempertahankan informasi saat orang melakukan tugas. Working memory adalah semacam meja kerja mental di mana informasi dikelola dan dipadukan untuk membantu kita membuat keputusan, memecahkan masalah, dan memahami bahasa tulis dan lisan. Working memory adalah sistem memori yang sangat aktif. Lalu yang keempat yaitu memori jangka panjang, yaitu tipe memori menyimpan banyak informasi selama periode waktu yang lama secara relatif permanen. Kapasitas memori jangka panjang manusia bisa mencapai 280 triliun bit, yang berarti pada dasarnya tak terbatas. Bahkan yang paling mengesankan adalah efisiensi yang dilakukan seseorang untuk mengambil informasi. Seringkali tidak dibutuhkan waktu lama untuk mencari informasi yang diinginkan. Lalu, memori jangka panjang dibagi menjadi 2, yaitu memori deklaratif dan prosedural. Memori deklaratif dibagi lagi menjadi 2, yaitu memori episodik dan semantik. Yang pertama, memori deklaratif atau memori eksplisit, yaitu pengingat kembali informal secara sadar. Misalnya, penjelasan ulang atas kejadian yang telah murid saksikan. Apabila murid sudah duduk dan merenungkannya, maka memori deklaratif mereka sudah bekerja. Memori deklaratif tadi dibagi menjadi 2. Satu, memori episodik, yaitu retensi informasi tentang di mana dan kapan terjadinya suatu peristiwa dalam hidup. Contohnya, kenangan murid pada awal masa sekolah, dengan siapa mereka makan siang, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu memori semantik, pengetahuan umum murid tentang dunia, seperti pengetahuan geometri, pengetahuan bermain catur, dan lain-lain. Yang kedua ada memori prosedural, yaitu
Pengetahuan non-deklaratif dalam bentuk keterampilan dan operasi kognitif. Contoh, ketika murid mengaplikasikan kemampuan mereka untuk menari, naik sepeda, maka mereka menggunakan memori prosedural. Lalu bagaimana murid mempresentasikan informasi dalam memori? Dengan dua cara, yaitu teori jaringan dan teori skema. Teori jaringan yang mendeskripsikan bagaimana informasi di memori diorganisir dan dihubungkan. Misal, murid membutuhkan waktu lama untuk menjawab apakah burung unta termasuk burung daripada menjawab apakah kenari termasuk burung. Nah, yang kedua, teori skema menyatakan bahwa ketika kita merekonstruksi informasi, kita menyesuaikannya dengan informasi yang sudah ada di benak kita. Teori skema muncul dalam studi Frederick dan Bartlett pada tahun 1932 tentang bagaimana orang mengingat cerita. Misal, Bartlett memerhatikan tentang latar belakang seseorang. Intinya, teori skema secara akurat memprediksi bahwa orang tidak selalu menyimpan dan mengambil data seperti komputer. Pikiran juga dapat mendistorsi kejadian saat dia menyandikan dan menyimpan kesan dari realitas. Lalu selanjutnya, pengambilan kembali dan melupakan. Setelah murid menyimpan dan mempresentasikan informasi dalam memori, mereka mungkin mampu mengambil kembali beberapa informasi, tetapi mungkin juga melupakan beberapa di antaranya. Pengambilan kembali bersifat otomatis. Contohnya, jika Anda bertanya pada murid buruan apa sekarang, maka mereka akan langsung menjawab. Dan pengambilan juga bisa membutuhkan beberapa usaha. Misal Anda bertanya kepada murid nama tamu yang datang ke kelas 2 bulan lalu, maka proses pengambilan informasi membutuhkan lebih banyak usaha. Posisi item dalam suatu ingatan. Efek posisi serial, orang lebih mudah mengingat item yang ada di awal dan akhir suatu daftar daripada yang di tengah. 1. Primacy effect, berarti item awal akan cenderung diingat. Kedua, recency effect, berarti item terakhir akan cenderung diingat. Lalu, diversity dan education culture, gender, memory. Kultur akan membuat anggotanya sensitif terhadap objek, kejadian, dan strategi tertentu yang mempengaruhi sifat memori. Gagalnya menggunakan strategi dikarenakan kurangnya pendidikan yang tepat. Anak yang bersekolah tentu akan bisa mengelompokkan item-item dengan cara yang bermakna, dan anak bisa mengingat banyak informasi dalam waktu singkat menggunakan penalaran logis. Gender adalah aspek lain dari diversitas sosio-kultural yang kurang diperhatikan. Para peneliti menemukan adanya perbedaan gender dalam memori. 1. Wanita lebih baik daripada pria dalam hal memori episodiknya, yaitu memori kejadian. Wanita juga lebih baik daripada pria dalam hal memori yang berkaitan dengan emosi. 2. Pria lebih baik daripada wanita pada tugas yang memerlukan visual spatial working memory. Tugas ini adalah antara lain rotasi mental yang berarti membayangkan suatu objek jika diputar. Misal, seperti apa tampilan bentuk suatu objek jika diputar dalam suatu ruang. Tetapi, pada tugas memori, para periset tidak menemukan perbedaan gender. Kalaupun ada, itu pun sangat sedikit. Teaching strategies membantu murid meningkatkan memori mereka. 1. Memotivasi anak untuk mengingat materi dan pemahaman, bukan dengan mengingatnya begitu saja. 2. Membantu murid menata apa yang mereka masukkan dalam memori. 3. Ajari strategi mnemonik, yaitu bantuan memori untuk mengingat informasi, dapat berupa imaji dan kata. Berikut tipe mnemonik. 1. Rima. Contoh mengingat warna pelangi, Mejiku Hibiniu. 2. Akronim, mengingat sesuatu dengan huruf pertamanya. Contoh nama danau besar, Huron, Ontario, Michigan, Erie Superior menjadi Holmes. Lalu metode kata kunci. Metode ini digunakan untuk menguasai informasi baru seperti bahasa asing. Misal negara dan ibu kota negara
AS, Amerika Serikat, dan nama Presiden AS. Tetapi ada beberapa pendidik yang menentang penggunaan mnemonik ini karena cara ini sama dengan metode menghafal tanpa berpikir. Sekian presentasi tentang memori dari Salah. Jika ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.